Haji musafirin. Musafirin artinya orang yang banyak perjalanan. Tapi walaupun begitu, hati beliau tetap bersama dengan kita. Karena wakil beliau namanya Pak Fuad Saifuddin. Hah? Saifuddin. Belum. Bahasa Arabnya hati itu Fuad. Orang yang selalu di dalam hatinya dimanapun dia pergi. Mudah-mudahan mereka berdua bersama dengan kita di dunia, bersama pula di surga nanti. Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Ketua DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak ada kepala, yang ada jabatan maupun tidak, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya terlalu lama ke depan, nanti yang sebelah kiri marah. Kalau saya menghadap ke sebelah kiri, yang kanan marah. Waktu yang diberikan kepada saya sesuai dengan botolnya kecil 300 ml 30 menit. Karena kalau saya lambat tausiah, maka helikopternya tidak bisa membawa, mesti menginap di Sumbawa Barat. Bagus kata jamaah. Sementara besok masih ada jadwal di Lombok dan lain sebagainya. Doakan mudah-mudahan 3 hari perjalanan ini sehat walafiat. Selamat datang, selamat pulang. Dan yang paling penting adalah ada perubahan. Tabligh akbar berhasil di KSB. Hebat waktu Ustaz Somad tabligh akbar di KSB. Apa hebatnya? Naik helikopter. Ustaz Abdul Somad di KSB luar biasa. Apa hebatnya? Jamaahnya. Tadi saya begitu sampai di masjid dibawa oleh Pak Bupati, diperlihatkan oleh Pak Bupati, Ustaz Somad, ini masjid kita, Masjid Agung Kabupaten Sumbawa Barat, Masjid Darussalam. Saya lihat ke dalam, jamaahnya satu sok. Dalam hati saya, apa tidak diumumkan acara hari ini? Kok bisanya nggak ada jamaah? Ternyata Abdul Somad suudzon. Jamaahnya semua sudah sholat asar, sebagian tadi lambat, kloter yang kesekian, ternyata mereka sudah menunggu lama. Lalu Ustaz Somad kenapa lama baru datang? Tidak lama, hanya saja ikan sepat tadi enaknya luar biasa. Berangkat dari Pekanbaru, habis sholat subuh, langsung ke airport. Dari airport Sultan Syarif Kasim II langsung terbang ke Jakarta, transit 2 jam di Jakarta, langsung terbang menuju Lombok. Sampai di Lombok pesawatnya mau turun, naik lagi ke atas. Langsung pengumuman dari pilot, ini cuaca tidak memungkinkan. Dalam hati saya, berarti pulang ke Jakarta lagi. Ternyata dari arah yang lain, akhirnya mendarat. Langsung lagi naik helikopter sampai kemari. Banyak jamaah yang meragukan, ini Ustaz Somad kira-kira bisa tidak tausiah. Ternyata doa masyarakat Sumbawa Barat membuat semangat luar biasa. Inilah pentingnya kita bersama. Tabligh akbar bersama Ustaz Abdul Somad meneguhkan jiwa ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh menuju negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ustadz tidak boleh ceramah keluar dari judul yang sudah dituliskan. Bagaimana masyarakat Sumbawa Barat bisa ikhlas dan jujur? Maka kunci yang pertama, tidak boleh tinggal sholat berjamaah. Saya baru sadar, ternyata banyak PNS, ASN, pegawai korupsi waktu. Betul? Betul dari mana? Ternyata mereka dari jam 12 sampai jam 1 sholat, dari jam 3 sampai jam 4 sholat, padahal mereka digaji pakai uang negara. Beda dengan di Sumbawa Barat. Kenapa? Karena sholat zuhur dan sholat asar masuk dalam kewajiban kantor. Kabupaten-kabupaten yang lain nanti ditanya oleh malaikat, di mana kamu masuk kantor? Jam berapa awal masuk kantor? Jam 8 pagi. Pulang jam berapa? Jam 4. Ketika dicek,
2 jam tidak hadir di kantor, jam 12 sampai jam 1, jam 3 sampai jam 4 dengan alasan sholat. Tapi di Sumbawa Barat mereka sudah masuk sepaket, di masjidnya pun juga bernilai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat berjamaah subuh, Pak Bupati tidak akan ditanya malaikat. Maghrib sudah pulang ke rumah masing-masing. Isya apalagi tak ada pegawai masuk jam 8 malam kecuali tuyul sama hantu setan. Tapi di Sumbawa Barat itu tidak ada, karena orangnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, dan kamu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai bupati, hai wali kota, hai gubernur, pegawaimu, ASN-mu, PNS-mu, masuk jam 8, pulang jam 4, bagaimana sholat zuhurnya, bagaimana sholat asarnya? Insya Allah satu kabupaten Sumbawa Barat selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sholat zuhur dan sholat asar sudah tercover. Dunianya dapat jadi PNS, akhiratnya dapat sholat berjamaah. Yang paling celaka sudah tidak PNS, tidak sholat berjamaah. Kalau ada anak lajang, anak muda mau meminang anak ibu, titelnya doktor, orangnya hebat, tapi tidak PNS. Yang satu lagi biasa-biasa saja. Yang ibu terima yang mana? Yang PNS atau yang tidak PNS? Suara hati tak pernah berdusta. Mereka merindukan menantu yang PNS. Apa kelebihan PNS? Kalau ustadz-ustadz selalu berceramah bahwa kalau manusia mati ada 3 yang tidak akan putus: sedekah jariah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Ada satu lagi yang tidak putus, PNS. Kenapa? Uang pensiunnya tetap mengalir. Salahkah punya keinginan menantu PNS? Tidak. Tapi PNS tempat lain tidak terjamin sholat berjamaahnya. PNS di Sumbawa Barat sholat berjamaahnya terjamin. Siapa yang ingin punya menantu yang dunia dapat, akhirat dapat, carilah di Sumbawa Barat. Yang tepuk tangan yang jomblo aja. Ini udah 3 anak, amin. Bukan untuk saya Pak Ustadz, untuk anak saya. Itulah hebatnya ibu-ibu, selalu memikirkan anak-anaknya. Mudah-mudahan ibu punya menantu yang soleh, solehah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada gunanya amal banyak kalau sholat ditinggalkan. Maka dalam seminar Masjid Darussalam, dar rumah, salam keselamatan, kita semua ingin selamat, betul? Ustadz Somad selamat datang, saya nggak mau. Datangnya selamat, pulangnya apalagi ini naik helikopter. Doakan supaya Ustadz Somad selamat. Ustadz Somad welcome, well bagus, come datang. Datangnya bagus, pulangnya belum tentu bagus. Tapi kalau kita ucapkan salam, Allahumma antas salam, Allah yang menciptakan kita, Dia yang memberikan maha keselamatan. Salam. Kalau memang orang Sumbawa Barat ini salam, selamat, nama masjidnya Darussalam, rumah keselamatan, tulisannya besar-besar Darussalam. Kalau memang orang Sumbawa Barat ini salam, keselamatan, kenapa mesti di pagar besi? Kenapa mesti dikawal TNI Polri? Kenapa mesti ada Satpol PP? Karena masyarakat Sumbawa Barat terlampau cinta kepada Ustadz Somad. Al-hubbu yu'mi wa yusib. Cinta membuat tuli dan buta. Kalau sudah terlalu cinta, dia tidak lagi bisa membedakan apakah Ustadz ini kurus atau gemuk. Bayangkan kalau sebanyak ini masyarakat Sumbawa Barat menarik tangan Ustadz Abdul Somad. Inilah maka dikasih pagar besi. Jadi Bapak Ibu nanti pulangnya yang tersinggung. Begitu pulang, gimana tadi ceramahnya? Seperti di kebun binatang. Masa kami di kerangkeng? Ini sebagai tanda cinta yang luar biasa. Ibu-ibu tidak tersinggung kan? Saya pun juga tidak.
Karena bagi ibu yang melihat di luar, saya yang sedang dalam kurungan. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Ibu kok tenang-tenang aja? Karena rumah tangga kami penuh dengan keselamatan, Pak Ustaz. Nama suami ibu siapa? Abdus Salam. Nama ibu siapa? Salamah. Masya Allah, so sweet. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Kata Shakespeare dari Inggris. Tapi bagi orang Sumbawa Barat, nama adalah doa. Nama yang paling baik adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Salam, Abdul Somad. Mana tahu nanti ada orang yang nanya, Masjid Agung di Sumbawa Barat itu namanya apa? Darussalam. Darussalam itu artinya apa? Masjid Agung. Darussalam adalah rumah keselamatan. Siapa yang ingin keselamatan, maka sering-sering ke Darus. Tapi jangan sholat zuhur keluarnya asar. Gara-gara ceramah Abdul Somad, besok kepala badan, kepala kantor komplain ke Pak Bupati, jangan undang lagi Abdul Somad ke KSB Sumbawa Barat. Kenapa? Karena dia membuat pegawai etos kerjanya menurun. Masuk zuhur, keluar asar. Pas ditanya sama kepala dinas, kamu kemana? Dari jam 12 hilang, jam 4 baru muncul, hanya untuk cek clock. Tanda tangan. Kemana? Wa adkhilnal jannata daras. Ingat, setiap menit, setiap detik akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masyarakat yang ada di Sumbawa Barat tidak hanya sekedar diajak ke masjid. Untuk apa orang ke masjid tapi bacaan Qur'annya tidak betul? Betul apa salah? Di Sumbawa Barat baca Quran sudah tuntas karena punya program tuntas baca Quran. 140.000 orang penduduk Sumbawa Barat tidak ada lagi yang tidak bisa baca Quran. Kata koran. Dan saya husnuzon karena kori-kori internasional, juara-juara yang ada di kota Makkah, sahabat-sahabat saya buka rumah Quran di Jakarta. Gurunya dari mana? Dari Nusa Tenggara Barat. NTB negerinya para penghafal Quran. Di sini orang-orangnya berilmu, tapi tidak hanya sekedar diceramahkan melalui khutbah, melalui ceramah, melalui tausiah, tapi juga mesti ada dari atas. Ustadz dari bawah ceramah, baca Quran, belajar baca Quran, ngaji, mesti ada dari atas. Bupati tidak mau ceramah, tidak mau tausiah. Pak Bupati, berilah kata sambutan agak 5 menit supaya saya nyaman ceramah, kasih saya jalan. Apa kata Pak Bupati? Saya sudah jemput Ustadz naik helikopter, nggak perlu ceramah lagi. Di tempat-tempat lain kalau saya ceramah, kita dengarkan sambutan pertama dari Bapak Bupati, sambutan kedua dari Ketua DPRD, sambutan ketiga, acaranya malam pula. Udah jam 12 hampir, barulah berikut ini mari kita dengarkan tablik akbar yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Ustaz Somad berdiri, Bismika Allahumma akbar. Semua jamaahnya tertidur. Ternyata di Sumbawa Barat tidak pakai kata sambutan, langsung saja, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau Tuan pergi ke Makkah, singgah juga ke kota Madinah, sudah lama berceramah, baru inilah berkarpet merah. Karpet merah. Tolong fotonya nanti kameranya yang bagus, karena ada juga beberapa fotografer begitu diupload jadi hijau. Mereka edit. Masya Allah, tabarakallah. Begini rupanya orang Sumbawa Barat memuliakan. Abdul Somad bukan ulama.
Abdul Somad hanya orang yang cinta pada ulama, sering ngaji kepada ulama, sering duduk kepada ulama, belajar kepada ulama. Disangka masyarakat ulama itu bisa nular. Jadi mereka katakan Ustaz Somad ini adalah ulama kita, padahal hanya pencinta ulama. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pencinta para ulama. Almar'u ma'aman ahab. Bisa diambil putus sekali lagi? Soalnya tadi pas saya ngomong perlu saya cemuka. Almar'u ma'aman ahab. Banyak kan yang foto yang di-share di internet ini, fotonya tak betul. Terus sekali lagi. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Baca Quran, jangan sampai tidak baca Quran. Tapi saya baca Qurannya nggak lancar, Pak Ustaz. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif lam mim. Berapa huruf? 30 huruf. Alif satu huruf balas 10. Lam satu huruf balas 10. Mim satu huruf balas 10. 30 huruf. Maka yang tidak lancar jangan berkecil hati, karena makin tidak lancar makin banyak hurufnya. Alam nasrah laka sadrak. Hurufnya dikit, tapi nggak lancar. Alam nasrah. Tapi tidak selamanya tidak lancar. Dalam proses belajar tidak lancar. Sudah difasilitasi, ada support dari bupati, ada program namanya tuntas baca Quran. Tidak lagi ada alasan masyarakat Sumbawa Barat tidak bisa baca Quran. Betul? Kalau di tempat lain masih ada orang baca Yasin, namanya baca Quran silent. Tiba-tiba ujungnya aja Turjaun Fayakun. Di Sumbawa Barat itu tidak ada. Kenapa? Karena mereka membaca Quran dengan betul dan benar. Benar apa betul? Betul apa benar? Di tempat lain sekedar baca Yasin, di tempat lain sekedar wirid Yasin. Tapi ternyata di Sumbawa Barat ada program Yasinan yang isinya tidak hanya sekedar baca Yasin, tapi dialog antara pemerintah dengan masyarakat. Segala unek-unek, segala yang perlu disampaikan. Belum lagi, tepuk tangannya terlalu cepat. Kita ulang sekali lagi. Ada orang menyampaikan aspirasi kepada bupati, DPRD dengan baleho, mati, dengan unjuk rasa. Tapi di Sumbawa Barat disampaikan dalam dialog wirid Yasin. Program Yasinan, tapi ada pertemuan. Apa yang mengganjal di hati, apa yang tersimpan di pikiran, disampaikan kepada para pejabat. Supaya apa? Majelis wirid Yasin sekaligus sebagai majelis musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu bermusyawarah. Apakah ini sudah terwujud berjalan? Sudah? Ini tadi sudah diprogram nih. Maksud saya tadi dikasih tahu, nanti kalau Ustaz Somad nanya, apakah ini sudah berjalan? Semuanya sudah. Ini masyarakat datang ramai ini apa dikasih beras sembako? Murni lillahi ta'ala. Jangan ada dusta di antara kita. Masya Allah, tabarakallah. Abdul Somad disambut dari mulai depan pintu masjid, padahal acaranya di sini. Sebelah kanan tadi saya angkat tangan, langsung ada ibu-ibu. Untung nenek-nenek. Berarti dia menganggap saya sebagai cucunya. Kalau sampai anak gadis saja, bakal pingsan saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka di Sumbawa Barat tidak sekedar Yasinan, tidak sekedar baca wirid Yasin, tidak sekedar baca Quran,
tapi dibuat jadi ajang pertemuan bermusyawarah. Ini masyarakat sedang menyimpan air. Kalau dia tidak disalurkan akan terjadi banjir bandang, wabah luar biasa. Maka ide-ide unek-unek yang mengganjal di hati dan pikiran disampaikan dalam majelis apa? Dalam majelis wirid yasinan. Dan ini mendapatkan penghargaan dari dunia internasional. Yasin bukan sembarang Yasin. Di tempat lain baca Yasin kapan? Nunggu ada orang mati. Kalau nggak ada orang mati, nggak baca Yasin. Kapan baca Yasin? Nunggu meresmikan rumah baru. Rumah baru baca Yasin, mobil baru baca Yasin, bini baru. Saya sebetulnya mancing aja. Pas saya bilang gitu langsung ibu-ibu ketawa. Tapi dalam hatinya, ya Allah, na'udzubillah. Mudah-mudahan suami ibu tidak dilarikan pelakor. Amin. Bilang amin. Kalau tidak diaminkan nanti dilarikan. Lihatlah Pak, betapa takutnya mereka kehilangan bapak. Tapi insya Allah, bapaknya baca Yasin, ibunya baca Yasin, selamatlah Sumbawa Barat insya Allah. La tuqra'u fi amrin ya asilin. Kalau surat Yasin dibacakan pada perkara yang sulit, perkara yang payah, perkara yang ribet, perkara yang jelimet, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah melahirkan, baca Yasin. Susah rezeki, baca Yasin. Susah jodoh, baca Yasin. Susah lulus PNS, baca soal CPNS. Setelah itu baru baca Yasin. Jangan salahkan Yasinnya, dalam usahanya. Apa ini surat Yasin? Dalam tafsir Ibnu Katsir katanya kalau dibaca surat Yasin mudah urusan. Saya kok nggak lulus? Ya soal CPNS-nya nggak dibaca. Saudara-saudaraku yang ada di BKD, Badan Kepegawaian Daerah, buatlah soal-soal CPNS yang mengingatkan masyarakat kepada Allah sehingga ketika dia lulus dia ingat bayar zakat. Amin. Amin. Kalau Anda lulus jadi pegawai, gaji Anda setahun sekian puluh juta. Kalau Anda punya tabungan 100 juta, zakat wajib dibayar 2,5%. Berapakah zakat yang diwajibkan ke Basnas Sumbawa Barat setiap bulannya? Memang kalau cerita zakat ini banyak yang pura-pura lupa. Begitu soalnya. Jangan seperti saya waktu ikut tes CPNS dulu. Soalnya Tono, Tini, dan Toni menjaga warnet. Tini menjaga pagi, Toni menjaga sore. Tono dan Tini tidak bisa kerjasama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa jaga warnet? Lama saya mikir. Aku belajar di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, nulis tesis 300 halaman, disidangkan di depan 3 profesor pakai bahasa Arab. Pulang-pulang yang ditanya Tono, Tini, dan Toni. Aduh. Tapi insya Allah di Sumbawa Barat, orang Sumbawa Barat membayar zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Betul? Ibu bayar zakat ke Basnas? Bapak bayar zakat ke Basnas? Masya Allah, tabarakallah. Saking kan terpukaunya masyarakat Sumbawa Barat, mau bilang tidak pun dia bilang tidak, tidak. Ibu bayar zakat ke Basnas? Tidak. Bapak bayar zakat ke Basnas? Tidak. Luar biasa. Yang belum bayar zakat ke Basnas, mudah-mudahan bayar zakat ke Basnas. Karena kalau kita cuma sendiri, bayar zakatnya ke tetangga, bayar zakatnya ke pembantu, terbatas skop kecil saja. Tapi kalau tingkat kabupaten, bayangkan penduduknya 140.000 orang, membayar zakat 1 orang 1 juta, maka banyak sekali uang yang terkumpul. Selamatlah kita daripada pendusta agama. Amin. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalika alladzi yad'ul wa la ya'uddu ala ta'amil. Enaknya ceramah kalau di tempat orang yang hafal Quran. Nyambung. Di tempat lain, ara'aital ladzi yukadzibu ashabil fil. Apa kata Ustaz? Apa kata dia?
Tapi di Sumbawa Barat, Masya Allah, tabarakallah, negeri ini diisi orang jujur, orang amanah, akan terjaga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Dari atas gunungnya ada, lautnya ada, pantainya indah, padinya luas sejauh mata memandang. Tidak ada kenikmatan yang paling indah di Sumbawa Barat. Jangan tepuk tangan dulu, jangan tepuk tangan. Tapi kalau tidak mensyukuri nikmat Allah, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan negeri ini dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri ini dari LGBT ya Allah. Yang jomblo-jomblo tempat ketemu jodoh ya Allah. Yang bilang amin yang jomblo aja. Selamatkan negeri ini dari riba ya Allah. Selamatkan negeri ini dari korupsi ya Allah. Aku korupsi, yang makan aku. Aku berzina, yang dosa aku. Apa urusan ente? Urus saja surgamu, kurus nerakaku. Begitu kan cara berpikir orang sekarang? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kalau azab itu datang, dia tidak menimpa yang berdosa saja. Kalau gempa itu datang, kalau tsunami itu datang, kalau angin puting beliung datang, kalau erupsi gunung datang, yang baik pun kena juga, betul? Hei pezina, hei pelakor, hei pemakan riba, hei penjudi, kalau azab Allah datang, yang kena bukan cuma rumah kau saja, bodoh. Apakah kasar kata-kata Abdul Somad? Mantap kan yuk? Masya Allah, tabarakallah. Walau anna ahlal qura, kalau penduduk Sumbawa Barat amanu, beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakat, barokah, barokah, tanahnya barokah. Amin. Rumputnya asli. Di tempat lain saya pernah ceramah, rumput ini luar biasa. Setelah selesai dibisikkan sama panitia, mohon maaf Pak Ustadz, itu plastik. Daripada saya kena, maka saya tanya dulu. Saya perhatikan, ternyata daun-daunnya asli, luar biasa. Tidak ada yang palsu di Sumbawa. Sumbawa Barat tidak ada yang palsu, asli, original semuanya. Lalu apalah kesan Ustadz selama sampai di sini yang berbeda dengan tempat lain? Kelebihan luar biasa. Makanannya ada sepat, ada singa. Hah? Ada ayam taliwang. Ustaz Somad, inilah ayam taliwang yang asli original. Disinilah asal muasal nasabnya Pak Ustaz. Tanamannya indah, masyarakatnya religius agamis. Kalau mau dicari-cari kekurangannya apa Pak Ustaz? Lama saya berpikir, oh ada satu. Apa dia? Selama saya ceramah, baru di Sumbawa Barat lah dikasih sorban paling kecil. Tapi saya suka sorban-sorban kecil ini. Jadi nanti kalau mau berangkat tinggal di kantong ya. Pas acara mana tahu tiba-tiba. Kalau sorban besar kan susah kita. Tiba-tiba diminta, Ustadz jadwal khutbah mendadak, langsung pasang. Insya Allah saya simpan di dompet. Masya Allah, tabarakallah. Saya berapa kali sudah ke Sumbawa Barat? Pertama kali, baru pertama. Tapi rasanya saya sudah berada lama di sini. Kata jamaah, Ustaz aja so akrab. Ternyata walaupun Abdul Somad baru pertama kali ke Sumbawa Barat, tapi dia hampir tiap malam menemani jamaah. Benar. Sampai-sampai jamaahnya tertidur, handphonenya tetap hidup. Kalau ibu mendengarkan ceramah tausiah Ustaz Somad, doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah. Tidak ada gunanya amal banyak kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Masalah sehat,
Ustadz makan apa? Terbang sana, pergi sana, ceramah sana, pergi sini. Makan Ustadz apa? Nasi putih. Minumannya teh manis hangat. Kenapa nggak pakai es? Suara hilang. Lalu yang membuat es Ustadz sehat sampai ke Sumbawa Barat ini apa? Otomatis tahun 2022 masyarakat yang paling banyak mendoakan saya adalah masyarakat Sumbawa Barat KSB. Ya Allah, di akhir 2021 ini menjelang 2022 Ustadz Somad mau datang, sehatkan dia ya Allah, sampaikan dia Allah. Padahal skenario sudah dipasang 2. Kalau ternyata turun hujan lebat, tausiah akan dibuat di dalam masjid. 2 skenario. Ternyata orang Sumbawa Barat berdoa kepada Allah, mendung tak berarti hujan. Luar biasa. Gelap. Doa orang Sumbawa Barat menembus pintu-pintu langit. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, hujan. Tapi Allah berkata, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bukan doa Abdul Somad, mungkin doa saudaraku Nuhun jauh di sana. Dia bukan pejabat, dia tidak PNS, dia orang biasa, datangnya pun terlambat. Tapi hatinya bersih, tulus dan ikhlas. Ternyata doa dia itu mengetuk pintu langit. Akhirnya kita bisa bersama di tanah lapang. Ustaz suka ceramah di masjid atau tanah lapang? Masjid barokah, masjid iktikaf, tapi masjid juga panasnya luar biasa. Tapi kalau di halaman lapang, tanah lapang, Masya Allah. Ibu-ibu maaf, ibu saya yang halangan tidak bisa masuk masjid. Ada juga sebagian anak muda takut masuk masjid. Kalau ceramah dia nggak mau masjid. Kok nggak ke masjid? Nggak Pak Ustaz. Kenapa? Biar di luar aja. Kenapa? Temanku masuk masjid 2 kali mati. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, kebersamaan kita di majelis yang baik, bersama orang baik, membicarakan yang baik. Mudah-mudahan yang belum sholat jadi sholat. Suami-suami ibu yang belum sholat, ya Allah jadikanlah terbuka pintu hatinya sholat ya Allah. Karena kalau ada perempuan punya suami nggak sholat, berarti selama ini dia tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Besok pagi ibu sambil masak nasi goreng. Walaupun hidup 1000. Oh nyindir aku ya gitu. Enggak Pak, nah itu lagunya. Kalau kebetulan dia belum bangun juga sampai jam 7, pukulkan panci. Walaupun apa gunanya? Pas giliran syair berikutnya, Bang tolong sambung Bang. Kok aku bagian itunya? Iya, memang itu khusus untuk hantu aja. Ya Allah, Rabbana ja'alna muqimis shalah, Rabbana ja'alna muqimis shalah. Jadikan kami orang yang menegakkan sholat. Jadikan anak cucu kami orang yang memakmurkan masjid ya Allah. Masjidnya sudah cantik, masjidnya besar, direnovasi. Mumpung masih ada kekuasaan, ada jabatan, tanda tangan laku, pakailah untuk bangun masjid. Betul? Nggak perlu ceramah. Kalau ceramah berapi-api, bangun masjid, sedekah, infak, malu disebarlah kotak-kotak, isinya abu-abu semua. 2000 datang Patimura buat golok 1000. Tapi kalau bupati kepala daerah dengan tanda tangannya cukup sekali. Masjid Agung Darussalam renovasi. Telunjuk itulah yang nanti akan membawa ke surga Allah SWT. Tapi kalau salah tanda tangan, neraka jahanam pun siap juga nanti. Kita doakan Bapak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak banyak lah, pokoknya semua lah. Susah juga menghafalnya satu-satu. Semuanya mereka menjadi orang-orang yang amanah,
Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan, hari itu tidak ada atap, tapi mereka di padang mahsyar mendapatkan atap. Imamun adilun, pemimpin-pemimpin yang adil. Di dunia saja mereka sudah dapat atap, di akhirat nanti mudah-mudahan mereka dapat atap. Tapi yang paling parah adalah rakyat yang tidak sholat. Sudahlah di dunia tak dapat atap, di akhirat pun meratap. Di dunia tidak dapat pentas, di dunia tidak dapat tenda, di dunia tidak dapat makanan, di dunia tidak apa-apa, karena dunia sementara. Mudah-mudahan di akhirat kita dapat, insya Allah. Oh, kok dia kan? Kita maunya dunia dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tiba-tiba ada bapak-bapak satu-satu. Ada satu bapak diam. Pas kiai baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia diam. Pas di mana? Bapak kok enggak ngamen kan? Aku sudah dapat hasanah. Mana nama istrinya Bu Nur Hasanah? Mohon maaf Bu Nur Hasanah. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya jadi anak yang soleh. Amin. Anak ibu ganteng, amin. Cantik, amin. PNS, amin. Tapi nggak sholat, nggak ada gunanya. Kullukum ra'in, setiap bapak, kullukum ra'in, setiap ibu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayya 'alas shalah. Dia pun segera pergi ke masjid. Padahal masjid di sana. Dia pergi ke sana karena di situ ada kubah juga. Itu kantor apa? Kantor bupati. Masya Allah. Untung malaikat tidak pernah salah. Andai malaikat itu silap dan salah, dicatatnya Pak Bupati iktikaf. Disangka masjid. Disitulah hebatnya makhluk Allah bernama malaikat. Innamal a'malu binniyat. Segala amal dengan niat, bukan dari bangunannya. Tapi kita sudah terpatri di kepala kita bahwa kalau kubah berarti adalah masjid, maka dibuatnya berbangunan seperti masjid supaya orang selalu ingat ke masjid, mengingat ke Rasulullah. Tapi jangan pas masuk sana baca doanya, Allah maftahli abwaab rahmatik. Nawaitu i'tikaf fi hadzal kantor Bupati Sumbawa Barat. Ini masyarakat religius agamis. Mana buktinya? Ustadz Somad sudah ceramah 40 menit. Tadi dibisikkan, Ustadz Somad, saya kalau musim kampanye takut juga gini, biasanya coblos nomor 3. Dibilang gini, katanya 30 menit. Kata Pak Bupati, paskan sampai jam 5 Pak Ustadz. Pas jam 5, 40 menit kita bersama di halaman Masjid Agung Darussalam, bersama di halaman kantor Bupati Sumbawa Barat, bersama pula nanti kita di surga Jannatul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam